Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dima IAIN Kudus. Kudus ya. Mas Zulham. Zulham, Ketua BEM IAIN Kudus. Jadi kita akan jagong berkenaan dengan apa ini, Mas? Menggali potensi melalui organisasi. Nah, menggali potensi melalui organisasi karena kalau anak muda seperti ini pasti sangat idealis. Ya, jadi betul. melihat segala sesuatu itu masih lugas. Ya, bagaimana kiat-kiat dia untuk bisa bertarung nanti setelah lulus dari kuliah. Mas Zulham sehat? Wah, alhamdulillah sehat, Pak. Waduh. Alhamdulillah. Iki menggali potensi melalui organisasi. Organisasi nenggone Dema. Ya, betul. Itu apa saja yang dilakukan untuk mampu memiliki nilai tambah ya nenggone ketika nanti berada di masyarakat. Itu banyak sekali, Pak. Karena kita kan Dema itu core-nya eksekutif atau pelaksana. Artinya kita banyak berkomunikasi dengan mahasiswa tingkat bawah. Tingkat bawah itu bukan notabene mereka bukan organisatoris, bukan anggota organisasi. Artinya kita itu sering mengadvokasi masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, ini pengadvokasian ini kan bisa melatih kita dalam bagaimana mencari problem solving seperti itu. Dan kita mengadvokasi problem solving ya. Katanya kan tadi mahasiswa itu harus idealis kan gitu. Benar, karena katanya Tan Malaka kan kemewahan terakhir seorang pemuda adalah idealisme kan seperti itu, Pak. Tan Malaka ya. Iya, Tan Malaka. Tan Malaka itu siapa? Tan Malaka itu pemikir kiri lah ya. Pemikir. Lah emang kan iku mau tak nganu kan dia cenderung ke kiri gitu. Tapi kan ya sudahlah, itu biar yang dibahas hanya sebagai tadi bumbu. So dari organisasi tersebut kemudian kan akan muncul banyak ruang untuk dijadikan sebagai sarana di mana adik-adik mahasiswa baik itu di tingkat yang masih pemula atau masih yang ospek itu loh. Saiki ospek nang ngene kono jenenge PBAK. Angel nah jenenge angel. So mau menyebut juga tentang personal branding ya. Nah, hal-hal apa saja yang digali di situ? Yang digali di situ ya kita ini, Pak. Kalau kita mengacu pada teorinya Abraham Maslow itu kan ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama itu physiology needs, safety need, social need, esteem need, sama actualization need. Nah, yang kita tembak di situ di organisasi itu yang kelima, actualization need. Nah, untuk menuju ke sana itu dengan apa? Esteem need. Artinya apa? Bagaimana cara kita itu membuat ruang-ruang di diskusi ini menjadi ruang-ruang mereka nyaman. Ketika kita memberikan kenyamanan di situ, memberikan fasilitas yang mumpuni, memberikan relasi yang cukup komprehensif, artinya mereka akan gampang untuk mengaktualisasikan diri. Entah itu mereka nantinya pengen jadi MC, terus menjadi pembicara yang ulung, menjadi orator ulung dan lain sebagainya, itu bisa semua, Pak. Dikarenakan di dalam organisasi itu kan ada organizing atau pengelompokan, organizing. Tapi ini masalah bahasa Inggris gak iso anu api. Aku kan cuma little icon. Aduh, gitu, Pak. Jadi itu tadilah pengelompokan. Saya pakai bahasa Indonesia takut salah. Ini kan sama suhu ini. Seperti itu, Pak. Jadi di situ kan kita dikelompokkan sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Artinya kita dituntut memang harus ada progres di situ dan nantinya akan dinilai di KPI, Key Performance Index. Nah, KPI Performance Index itu kan ada angka-angka yang menjadi patokan. Nah, keberhasilan satu program itu misal ketika dijalankan satu produk selama 3 kali dengan indikator keberhasilan ABCDE. Nah, itu kan bisa dilihat dari progresnya dia, dan itu kan nanti juga akan mungkin gini ya, tupoksi ini atau pengelompokan itu kan cenderung memaksa, tetapi nantinya mereka dapat pengalaman baru. Karena gini, Pak, saya percaya banget itu dengan
satu penelitian dari tokoh pemikir barat juga itu bahwasanya yang lebih dahulu itu pengalaman. Karena pengalaman itu nanti akan menstimulus akan menjadi suatu pengetahuan. Artinya itu, pengalaman akan menjadi ilmu tersendiri. Seperti itu sih. Aku ngene iki terus harap takon apa tadi bingung. Duh. Tapi secara umum ya, perlu diketahui juga, mungkin disadari juga oleh teman-teman mahasiswa ya, bahwa ketika kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, tentu apa yang dipelajari di dalam kampus bisa jadi sangat bertolak belakang dengan situasi yang ada di lapangan. Sepakat ora? Ya, sepakat. Sepakat ya. Ya. Nah, so kita sebagai orang sampean lah, sebagai orang-orang yang berada dalam organisasi, bagaimana kemudian paling tidak sama persis dengan situasi di luar, tapi bagaimana kemudian mempersiapkan mereka setidaknya mendekati dengan situasi atau need tadi, need yang kan dari need tadi kan, tapi akhirnya kan need semua itu, jadi kebutuhan ya need itu. Nah, so apa yang akan dipakai, metode apa yang dipakai sehingga mereka atau teman-teman yang berada dalam organisasi tersebut mampu untuk bertarung di kehidupan nyata. Oh, oke. Kalau itu kan maksudnya di tadi ya Pak, masalah soft skillnya mereka ketika memang apa-apa yang dipelajari di kampus ini memang tidak sesuai dengan di masyarakat. Nah, bisa jadi tidak sesuai. Bisa jadi, tapi kebanyakan memang tidak sesuai. Kan seperti itu, Pak. Pesimis gimana? Soalnya gini, menurut penelitian Kemendikbudristek itu kan ada 80%. Seneng moco ya? Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. 80% lebih itu Pak, apa namanya, mahasiswa atau lulusan sarjana itu bekerja tidak sesuai dengan penjurusannya di kuliah. Artinya kan penjurusan di kuliah cukup gagal. Ini dan itu menyedihkan. Ya, menyedihkan sekali. Makanya di Kemendikbudristek itu kan ada program itulah. Nggak usah disebutkan Pak. Nggak usah disebut. Oke, siap. Sensor tit. Ya. Untuk hal-hal tersebut mungkin gini. Nah, mengapa kok kita hari ini bahas masalah ini tadi, menggali potensi di organisasi. Nah, karena di organisasi itu mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari di bangku kuliah. Artinya di luar materi-materi yang telah ditetapkan oleh dosen melalui RPS dan lain sebagainya. Nah, kita itu kan memang langsung hanya dibagi, dikelompokkan, terus dikasih tugas, setelah itu praktek. Nah, di sanalah tempat belajar kita. Itu sih Pak, tempat belajar kita dituntut untuk berpikir 2 kali lebih cepat. Oh, bagaimana ketika ada masalah A, B, C, D, E, kita harus jadi di sana juga disodorkan ada sedikit persoalan, kemudian memang sengaja disodorkan persoalan gitu metodenya untuk teman-teman bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan itu. Bukan sih, itu kan nanti masuknya di organisasi yang berbeda. Gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itu kan masuknya di pengorganisasian organisasi kaderisasi, maaf. Itu kalau eksekutif ini kan gini Pak, kita kan melayani, core-nya ini melayani untuk kemajuan generasi muda kan seperti itu. Nah, itu core-nya itu melayani. Jadi ketika kita melayani, lingkupnya itu sudah institut, otomatis kita membawai 5 fakultas. Nah, di situ kan kita dihadapkan dengan bermacam-macam kultur di fakultas masing-masing. Terus bagaimana cara kita itu menghadapinya? Nah, itu loh yang menjadi nilai lebih kita. Kita itu berpikir out of the box gitu loh. Nah, di luar kotak kita yang telah didoktrin oleh dosen untuk belajar ekonomi, untuk belajar Islam yang banget, terus belajar yang lain-lain kan seperti itu. Nah, disitulah itu nantinya masuknya kan kita ke ansos, analisis sosial. Bagaimana cara memetakan lah kalau kita menghadapi fakultas A dengan kultur yang keras itu bagaimana, fakultas B dengan kultur yang keras yang cukup lembut tetapi tetap kritis itu bagaimana, kan seperti itu Pak. Nah, hal-hal ini loh yang nantinya bisa membuat teman-teman yang ada di kepengurusan DIMA khususnya itu bisa sadar, oh ternyata kita itu hidup itu tidak hanya dengan materi perkuliahan, tetapi hidup itu dengan rasa dan juga pikiran kita, bagaimana cara memanusiakan manusia. Core tertingginya seperti itu Pak. Makanya kan tadi sempat bincang-bincang masalah organisasi, bahwasanya anak-anak organisasi ini akan lebih survive ketika ke masyarakat.
Karena nyatanya seperti itu, dikarenakan kita memang sudah berinteraksi sosial, karena di kampus sendiri kan itu apa namanya, konstruksi organisasi itu kan seperti konstruksi negara, mulai dari legislatif, eksekutif, kalau yudikatif tidak ada, Pak. Nah, terus sampai ke bawahnya. Artinya kita, oh ternyata sistemnya seperti ini, sistemnya seperti ini. Nah, itu loh yang menjadi nilai tawar kita. Dan ketika di masyarakat ada apapun itu, pasti anak organisasi akan lebih mengerti. Saya yakin gitu, Pak. Kalau apa namanya, permasalahan-permasalahan seperti itu dicari dengan jalan keluar di luar materi kuliah, seperti itu sih. Jadi kalau pertanyaannya simpel kan tadi, Pak, itu sengaja dimunculkan atau tidak? Tidak, itu tidak sengaja dimunculkan, dikarenakan kita core-nya pelayanan, dan itu memang kita menghadapi 14.000 mahasiswa IAIN Kudus yang berbeda-beda umurnya. Beda umur, berbeda latar belakang, berbeda cara pandang, dan semuanya berbeda. Ya, saya sepakat ketika bicara bahwa organisasi itu akan lebih, orang-orang yang berada dalam organisasi akan lebih survive ketika menghadapi kehidupan nanti. Saya sepakat itu. So, tentu ketika kemudian apa yang ingin disampaikan oleh BEM, kemudian harus menyampaikan itu kepada mahasiswa dengan beragam keperbedaan tadi, itu selama ini ada berapa persen itu tantangan sing kemudian mereka tentu kan tidak semuanya bersedia untuk dikelompok-kelompokkan begitu. Betul. Ya toh? Kan ada sing emoh. Jenis mungkin kayak aku ngono kan, wonge kan ora gelem radoan. Lah itu piye anune treatmentnya? Nah, kalau treatmentnya itu kadang-kadang kita kan seperti ini, misal dikelompokkan untuk menjalankan A, B, C, D tapi tidak mau. Nah, itu kan kita menjalankan dua pola komunikasi di sini. Yang pertama itu pola komunikasi personal, atau kalau bahasa anak sekarang itu japri, Pak, atau PC ya, personal chat kan gitu. Terus yang kedua itu dengan komunikasi impersonal atau komunikasi publik di kelompok besar, seperti itu. Nah, ketika di kelompok besar, yaitu misal rapat pemetaan tersebut, tetapi dia mengingkari konsensi yang ada, itu kan kita harus menjalankan yang kedua. Yang pertama, Pak, mohon maaf, yang pertama yaitu pola komunikasi personal, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui alasannya kenapa kok dia tidak mau? Misal dia pesimis dan lain sebagainya, itu kan tugas kita untuk meyakinkan bahwasanya manusia itu mempunyai kesempatan yang sama. Orang kita lahir aja kan sudah disodori dua hal. Kita ini mau jadi baik atau buruk, seperti itu. Nah, kita yakinkan di situ. Jikalau memang gagal, kita pakai cara yang ketiga. Yang kedua itu kan, yang pertama dengan pola komunikasi, yang kedua itu dengan pendekatan melalui orang terdekat, seperti itu. Artinya treat yang ada di organisasi itu menggunakan banyak cara untuk ini menjalankan tujuan organisasi, seperti itu, Pak. Kalau saya seperti itu, Pak. Saya sepakat ketika kemudian dari sisi pendekatan personal sudah dilakukan, kemudian ada pendekatan yang lebih dalam lagi. Artinya saya melihat bahwa keseriusan dari teman-teman Dema BEM ini untuk menjadikan untuk mencapai tujuan organisasi ini dilakukan secara persuasif, ya. Dilakukan dengan cara yang menurut saya, karena menghadapi untuk 14.000 mahasiswa, ya, tentu mereka itu kan beragam, ya. Dan kemudian setelah sampean lakukan dengan cara-cara yang disebutkan tadi, akan jauh lebih kondusif, dan saya percaya itu akan menjadikan lebih baik. Walaupun saya yakin dari upaya yang telah dilakukan tentu tidak semuanya berhasil dengan baik. Ya, betul. Karena dari sana itu kan pada dasarnya manusia itu kan mau diatur menungso liyane, ya. Betul. Itu. Ya. Pada dasarnya itu. Lah, kemudian berangkat dari sana, ketika kemudian pengetahuan itu mulai disisipkan, seperti tadi yang Mbok sampaikan bahwa manusia lahir itu tetap punya dua pilihan. Nah, baik mau buruk atau mau bagaimana. Apalagi ini orang yang sudah bisa, kasarannya intelektualnya sudah cukup memadai, ya. Dijak omongan kudune mudeng gitu. Yeah. Minimal kan mudeng. Lihat dene kemudian
bukan tidak mudeng, tapi memang sengaja saya tidak cocok dengan sampean, asline kan cuman menggur kuwi. Iya. Sehingga menjadi faktor penghalang mereka untuk diajak menjadi sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, nek saiki ketua Dema iku semester piro apa tingkat piro ya? Waduh, ini Tapi jawaban bukan begitu. Saya tak tanyakan bukan itu. Karena di kampus itu senioritas itu penting. ya, betul. Iya toh? Ya, Lah saiki nek kayak misalnya lagi tingkat cendek ngono, rada ngilokno sing anu kan ya tetep kalah senioritas. ya. Jadi kadang pernah saya dengar itu nek sing jadi aktivis itu lulusnya rada carry. Duh, Ngeri ya. ngeri banget. Saya pernah dengar begitu. Jadi memang Atau jenengan ngeri. sebagai pelaku. Pas Nah, jadi. aku malah tambah ra jelas nah aku. Tapi saya suka melihat anak muda dengan pola pikir yang visioner. Karena saya melihat Indonesia ini ke depan atau mungkin lebih skup yang lebih kecil lagi kabupaten itu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang visioner. Betul. Visioner itu ya memiliki karakter ya untuk mampu menjadikan ya nek dalam contoh kecil ya sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, saiki genten tak kepengen ngerti aku. Ketika kemudian kira-kira mahasiswa milih sampean jadi ketua Dema itu cocok ta ora asline? Ya. Iki ngomongnya terukur loh. Ya, terukur. Terukur. Tapi tak lihat teko gaya pembicaraanmu sih aku cocok sih. Cocok nek jadi ketua Dema. Cocok lur. Jadi gini Pak, kalau menjawab seperti itu, kalau menurut perspektif pribadi, itu kan ya tidak cukup menjadi penguat gitu. Nah, setidaknya kita bisa menghadirkan banyak orang di situ untuk menjawab statement seperti ini. Betul. Soalnya sepakat. Soalnya Nek ini kan sing tak tanyakan saka pribadimu dhewe wae. Oke. Karena aku pengen ngukur sampean teko tolok ukurmu dhewe gitu loh. Oke, kalau saya pribadi itu menanggapi hal tersebut ya Pak. Ya menurut saya pantas-pantas saja. Wow. Pantas-pantas saja. Soalnya gini juga Pak, sedikit cerita bahwasanya memang saya nyalon menjadi ketua BEM atau ketua Dema itu kan berangkat dari keresahan pribadi. Kenapa kok kita yang di masyarakat itu disebut manusia intelektual, tetapi kok di lingkungan kampus tidak ada diskusi-diskusi kecil yang mampu membangkitkan nalar. Artinya kan kita memiliki banyak tanggung jawab di situ. Tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sosial dan lain sebagainya. Kalau sesimpel diskusi-diskusi itu tidak ada yang mampu membangkitkan nalar kita untuk lebih responsif terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Artinya kan kita gagal menjadi mahasiswa. Makanya saya di kepengurusan ini menggaungkan yang namanya kita harus pengurus Dema jangan hanya berbicara masalah politik saja, tetapi bagaimana cara kita itu menumbuhkan intelektualitas yang ada di mahasiswa itu sendiri untuk siap nantinya ilmu-ilmu apa saja yang sekiranya pas untuk mengadvokasi keperluan-keperluan yang ada di masyarakat. Seperti itu, Pak. Kalau saya pribadi seperti itu. So, ketika bicara intelektualitas ya, ono ukuran itu orang intelektualitas seseorang itu. Kalau dari saya pribadi pasti ada ukurannya. Nah, intelektualitas itu kan bukan kalau ukurannya hanya berdasarkan nilai itu kan kurang pas gitu. Tapi kalau menurut saya pemahaman itu loh, pemahaman dan juga mampunya pengetahuan tersebut itu membentuk kebijaksanaan dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Jadi apakah ujungnya nenggone kebijaksanaan ya? Kebijaksanaan dikarenakan ketika kebijaksanaan itu kemudian muncul itu tidak hanya dari sisi sebagai seorang mahasiswa, tentu akan membawa dia nanti setelah bukan lagi sebagai mahasiswa. Ya, betul, Pak. Dikarenakan kita bisa berlaku bijak atau dapat berbicara sesuai dengan objeknya itu kan karena pengetahuan juga dan juga pengalaman didukung dengan jam terbang yang cukup tinggi kan seperti itu. Nah, makanya hal tiga tersebut itu kita dapatkan di organisasi bukan di sekup kelas seperti itu, Pak. Jadi gini lor.
Saya mencoba untuk menyederhanakan apa yang kita jagongkan ini, bahwa dari organisasi yang dibina di kalangan mahasiswa yang khususnya itu di kalangan BEM, yaitu kalangan eksekutif mahasiswa, ini diharapkan atas apa yang mereka lakukan ini membuahkan sebuah hasil yang berujung kepada sebuah kebijaksanaan. Artinya begini, karena setiap manusia itu ketika dia memiliki produk intelektual atau intelektualitas diri, walaupun secara akademis itu cukup, belum tentu memiliki kebijaksanaan yang memadai. Sehingga perlu di dalam organisasi perlu dilatih, perlu diasah, kemudian mampu mengarah kepada tujuan itu salah satunya. Ngono. Ya, Bro. betul. Ngeri ya, Bro. Nggih. Aku wis tak paham no iku masalah ya, aku ngomong tak pekso tak paham no, walaupun aku jane ya rada gradul-gradul. Nah, ini kan cukup merendah ini Bapak ini kan. Padahal saya ini menunggu arahan beliau ini. Bukan arahan, kita diskusi Ya, saja. diskusi. Karena apa yang saya pikirkan, apa yang pengalaman yang saya dapat dengan sampean itu tentu memiliki banyak perbedaan. Ya. Tentu sudut pandang inilah yang kemudian diharapkan mampu memberikan kita itu kontribusi positif ketika kita mau hadir di masyarakat. Itu yang paling penting. Kita boleh melihat mic ini dari sisi ini kok ketok jelek karena ada tombolnya. Tapi cobalah kita lihat dari sisi ini, ono tulisannya dan seterusnya. Dari situlah kemudian diharapkan mampu memberikan sebuah lingkup atau sebuah ruang kebijaksanaan tadi yang mampu memberikan kontribusi positif untuk semuanya. Sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan itu tentu walaupun tidak akan memuaskan semua pihak, tapi tentu akan memiliki sebuah nilai kebijaksanaan. Ya. Nah, iki aku kepengen sampean untuk memberikan kesimpulan namun dari sudut pandangmu. Nah, aku mau kan wis rada sithik nyimpulno, tapi dari sudut pandangku, dari urean mau. Sehingga agar supaya sedulur ISK sing ndongokke iki ra terus do bingung iki do ngomong apa asline gitu. Ya toh? Ya. Nah, monggo. Jadi seperti ini. Dunia mahasiswa itu merupakan dunia yang kompleks di mana kita itu malah di masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa seperti itu. Nah, di masa-masa peralihan tersebut itu adalah masa-masa yang cocok untuk kita mengasah pengalaman dan lain sebagainya. Tentunya itu tidak hanya didapatkan di bangku kuliah atau di kelas-kelas, tetapi dapat didapatkan di organisasi juga. Karena di organisasi kita itu dilatih untuk membuat kesadaran komunal yang ada atau kesadaran kolektif yang ada di organisasi tersebut, untuk sama-sama mengartikan bahwasannya mahasiswa itu punya peran yang sangat sangat penting di masyarakat, yaitu sebagai mahasiswa yang punya tanggung jawab intelektual, sosial, dan lain sebagainya, yang nantinya itu juga diharapkan menjadi kebijaksanaan di masyarakat untuk menemukan problem solving seperti itu atau solusi. Jadi seperti itu sih, Pak. Kebijaksanaan yang memunculkan problem solving atas solusi terkait apapun yang terjadi. Ya. Nah, artinya untuk anak muda harus tampil dan harus duduk di sana. Karena dengan menjadi rakyat itu hanya bisa mengusulkan. Kalau duduk di sana menjabat tentu akan lebih bisa memberikan makna yang jelas ketika bicara kebijaksanaan, ketika bicara problem solving, ya toh? Ya. Itu cetok. Nek ngisor ngene kan gremeng-gremeng tok. Ya, betul. Ya, Kalau artinya kalau di mahasiswa kan kita ini ya, Pak, tahu ini loh, kata-kata seperti ini. Jika dengan diam kita tertindas maka suarakan. wih. Seperti itu, Pak. Iku meh kaya anu ya, bahasane wiji tukul. Ya, tidak ada kata jika kita tertindas maka hanya ada satu kata, lawan. Itu kan, Pak. Wiji tukul. Iya, wiji tukul. Dulur ISK
ini dengan Kang Zulham ini luar biasa sekali, di mana kita dapat memberikan, kita bisa melihat bagaimana cara pandang anak-anak muda sekarang melalui beliau. Walaupun tentu ini masih sangat prematur ketika saya mengatakan bahwa beliau itu menjadi perwakilan atas mahasiswa secara keseluruhan. Tapi setidaknya dengan apa yang disampaikan sudah terlihat bahwa peran generasi muda akan mampu memberi warna perubahan di masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.